Dulunya saya anggap skill ini sebagai skill sampah, karena saya tidak yakin kalau memang skill ini bisa memberikan saya penghasilan di internet. Tapi ternyata gara-gara skill inilah saya tetap bisa bertahan menghasilkan belasan bahkan puluhan juta setiap bulannya. Dan di sini saya akan coba spill ya salah satu sumber penghasilan saya yang saya dapatkan dari skill tersebut ya. Di sini kita lihat di bulan Juli saya bisa menghasilkan 16 juta rupiah. Dan kalau misalkan kita ganti analitiknya ke tahun sekarang ya, tahun 2024, dari Januari sampai Agustus saya bisa menghasilkan 81 juta rupiah. Nah, lumayan ya, dari 7 bulan saja saya bisa menghasilkan 81 juta rupiah. Sebetulnya ini dari satu sumber saja ya teman-teman. Sebetulnya saya juga ada sumber penghasilan yang lain yang saya dapatkan gara-gara skill tersebut. Nah pertanyaannya, skill yang dimaksud itu skill apa sih? Nah sebelum ke sana saya akan flashback dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang mengikuti channel ini dari dulu, teman-teman tahu kalau memang channel ini membahas mengenai web automation, atau lebih tepatnya membahas tentang iMacros. Nah, buat teman-teman yang belum tahu itu web automation, web automation itu adalah sebuah tool di mana teman-teman bisa mengautomisasi kegiatan teman-teman di dalam browser. Dan kalau iMacros itu adalah salah satu tool dari web automation ya. Nah, skill ini saya dapatkan dulunya itu ketika saya bermain CPA. Mungkin lebih tepatnya ketika saya menjadi seorang spammer. Nah, waktu itu memang kegiatan saya kan mengupload video secara massal di YouTube ya. Mungkin kalau misalkan saya bocorkan, dulunya itu saya bisa mengupload video sampai dengan 20.000 video per harinya. Gila banget ya. Dan mungkin kalau 20 video tersebut saya lakukan secara manual, tentunya itu sangat pegal sekali ya, kita harus ketik satu persatu ya. Tapi gara-gara saya kenal dengan web automation atau iMacros, kegiatan yang membosankan tersebut bisa digantikan ya, bisa diotomisasi. Nah itulah titik awal kenapa saya mengenal dunia web automation. Nah gara-gara web automation tersebut saya mengupgrade kemampuan saya atau mendalami lebih jauh tentang web automation ya. Saya belajar web automation, saya belajar web scraping, saya belajar web crawler, dan apapun lah yang berhubungan dengan otomisasi. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak tahu maksudnya web scraping itu apa, web scraping itu adalah simpelnya kegiatan mengekstrak data di website ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan breakdown dulu web automation. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, web automation itu adalah mengautomasi kegiatan teman-teman di dalam browser ya. Nah, untuk web automation ini ada beberapa jenis tipe tools ya. Ada yang sistemnya extension seperti iMacros dan juga UI Vision. Ada juga yang basicnya itu library atau frameworks. Nah, untuk framework dan library itu ada beberapa yang sangat populer ya, diantaranya ada Selenium dan juga Puppeteers. Dan kalau web crawler itu toolnya ada beberapa juga ya sebetulnya. Kalau misalkan di Python itu ada Beautiful Soup, dan kalau misalkan di JavaScript ada yang namanya Osmosis ya, yang paling populer itu Osmosis. Terus Axios juga kalau misalkan di JavaScript. Dan kalau misalkan di bahasa pemrograman PHP atau PHP itu ada yang namanya curl atau CURL ya. Ada CURL, ada Gazelle, ada juga Goat. Nah itu ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas cara monetisasi skillnya. Sebetulnya ini cara yang memang saya praktekkan saja ya. Kalau misalkan teman-teman tahu cara monetisasi di luar yang saya sebutkan ini, ya teman-teman bisa tuh sharing-sharing di dalam kolom komentar ya. Tapi di sini saya akan coba sebutkan saja yang memang saya pernah lakukan ya. Nah, yang pertama tentunya teman-teman bisa jual jasa. Nah, maksud jual jasa di sini adalah jual jasa bot. Dan jujur saja sampai sekarang pun saya masih jual jasa ya. Hanya saja saya jual jasanya itu di luar ya, di luar negeri.
saya jual jasa di Upwork. Sebetulnya saya juga pernah jual jasa di Indonesia ya. Saya pernah jual jasa di Pestor.net, itu pernah saya jual. Dan memang ya penghasilannya juga cukup lumayan teman-teman. Tapi ya memang kalau di Indonesia itu agak sedikit ribet ya. Mungkin bukan agak sedikit ribet ya, tapi eh, harganya itu kurang cocok lah. Jadi saya lebih memilih untuk jual jasa di luar negeri ya. Dan memang kalau misalkan teman-teman jual jasa di Fiverr pun masih lumayan. Bahkan saya lihat di Fiverr pun yang memang membutuhkan jasa pembuatan iMacros itu masih banyak teman-teman. Padahal iMacros ini memang sudah bisa dibilang sudah tool yang kadaluarsa ya. Kenapa kadaluarsa? Karena iMacros ini tidak bisa digunakan di browser versi baru ya. Sebetulnya bisa sih, hanya saja untuk iMacros ini harus beli lisensi ya. Jadi mungkin demand-nya menjadi lebih sedikit ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan teman-teman jual jasa yang lain seperti UI Vision itu masih banyak ya yang membutuhkan. Bahkan kalau misalkan teman-teman jual jasa Selenium itu banyak sekali di Fiverr. Bahkan di Upwork pun banyak ya, teman-teman. Nah, itu cara pertama ya, memonetisasi skill web automation. Cara kedua itu tentunya teman-teman bisa jual bot. Nah, jual bot ini seperti apa? Seperti yang saya lakukan di website Pria Masa Depan. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya di website saya, di sini kan saya jual beberapa produk ya. Yang pertama itu Meta Creator Suite, Real Automator, Shopee Affiliate ya, UDM atau YT Autopilot. Nah, tool ini saya buat dengan web automation tentunya. Dan ini saya buat dengan library Puppeteers ya. Jadi ya memang teman-teman bisa jual bot yang seperti ini. Kalau ditanya penghasilannya, ya teman-teman bisa lihat ya. Ini penghasilan yang saya dapatkan dari jual bot. Nah, selanjutnya cara untuk memonetisasi skill web scraping. Nah, sebetulnya cara memonetisasinya kurang lebih sama ya. Teman-teman bisa jual jasa web scraping juga ya, jasa pembuatan software web scraping. Teman-teman juga bisa jual jasa web scraping ya. Tapi untuk web scraping ada alternatif lain ya. Seperti teman-teman membuat sebuah API. Contohnya misalkan teman-teman membuat sebuah aplikasi API untuk film gitu kan. Jadi ketika diakses API-nya memunculkan film-film gitu kan. Nah, contohnya kurang lebih seperti PDSRC ya. PDSRC itu kan kurang lebih ya bisnisnya itu adalah bisnis API ya. Jadi dia menjual API untuk mengakses film ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Dan untuk cara jualnya gimana? Cara jualnya ya teman-teman bisa jual mandiri seperti PDSRC. Atau kalau misalkan nggak mau repot, teman-teman bisa jual API-nya di website marketplace API. Ada ya teman-teman. Ya contohnya seperti Rapid API ya. Ya teman-teman bisa searching, ada di sana kan banyak sekali orang-orang yang jual API ya. Ada yang jual API untuk web scraping data LinkedIn, ada yang jual jasa API untuk Facebook ya, banyak sekali ya teman-teman. Bisa teman-teman jual di sana atau bisa nebeng di sana untuk jualnya ya. Sebetulnya ada juga kok marketplace API lain seperti API Layer, ada juga Bomb API ya, banyak ya teman-teman sebetulnya. Tapi ya memang teman-teman harus buat dulu sebuah API-nya. Dan API-nya itu yang memang API yang dibutuhkan oleh orang lain. Jangan buat API yang memang tidak dibutuhkan. Buat apa gitu kan? Nggak ada yang pakai juga, nggak ada yang bakal beli juga ya. Jadi ya buatlah produk yang memang dibutuhkan. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya memang menurut saya skill apapun, kalau teman-teman tahu cara monetisasinya, bisa kok jadi duit ya. Contohnya skill web automation ini. Jadi ya saran saya jangan pernah malas untuk mempelajari sebuah hal baru.